Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membaca kitab Thalathatul Usul oleh Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala dengan melihat penjelasan dari beliau Syekh Shalih Ibn Hamad Al-Utsaimin hafidhahullahu taala. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Fa arkanul islami, rukun-rukun Islam khamsah, ada 5. Wa dalilu minas sunnati hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalil dari sunnah adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti, ya melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram. Wa dalilu qauluhu ta'ala, jami'an dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulis rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita bahwa di setiap tingkatan tersebut, ya setiap tingkatan yang ada, ya memiliki rukun. Masing-masing memiliki rukun. Islam memiliki rukun-rukun, iman juga demikian, ihsan juga demikian. Lalu beliau rahimahullah ta'ala memulai menyebutkan rukun Islam. Beliau berdalil dengan hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa rukun Islam memiliki, bahwasanya Islam memiliki 5 rukun. Ya, bahwasanya Islam memiliki 5 rukun sebagaimana yang telah kita baca. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala di samping menyebutkan dalil secara umum, dalil yang menyebutkan rukun Islam secara keseluruhan, maka beliau rahimahullahu ta'ala memaparkan dalil-dalil ya masing-masing dari rukun yang ada yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau melanjutkan, wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, dalil syahadat, ya, dalil syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, ya, yang berhak disembah kecuali dirinya, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, begitu juga dengan para malaikat, begitu juga dengan para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan, menggandengkan ya persaksian Allah, persaksian para malaikat dengan orang-orang yang memiliki ilmu, menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu memiliki keutamaan yang luar biasa. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah menyebutkan ya lebih dari 100 sisi keutamaan orang yang memiliki ilmu diambil dari ayat yang mulia ini. Baik. Poin pembahasan kita adalah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah bersaksi, begitu juga malaikat, orang yang memiliki ilmu, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali dirinya yang maha
ya aziz, ya, yang maha hakim, yang maha bijaksana. Wa maknaha, lalu beliau menyebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, beliau Syekh Muhammad Ad-Dar'i menyebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Makna dari kalimat la ilaha yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada sesembahan-sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Allah yang disembah. Apakah bentuknya makhluk hidup atau mantan hidup atau memang benda mati yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sahih, di sana ada selain Allah yang disembah. Tapi sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, satu-satunya sembahan yang hak, satu-satunya sembahan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah yang benar. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan makna dari la hakimiyata illallah adalah benar, adalah sahih. Ya, tapi ketika digunakan untuk menafsirkan, memaknai kalimat la ilaha illallah kurang tepat, karena bukan itu yang diinginkan. Begitu juga sebagian orang mengatakan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara makna benar. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Secara makna benar. Akan tapi jika digunakan untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah tidak tepat. Sebagian sahih, sebagian dari kalimat makna dari kalimat la ilaha benar. Tapi ketika itu menjadi makna pokoknya dari kalimat la ilaha illallah maka tidak tepat. Karena ya kaum yang diutus di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini, mereka beriman bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Intinya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha nafiyan, menafikan semua atau segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kecuali Allah, muthbitan, menetapkan. Al-ibadat, semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya fi ibadatih, dalam ya ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaannya. Dalam kerajaannya. Lalu beliau menyebutkan penguat dari ayat yang menunjukkan makna tersebut. Wa tafsiruha alladhi waddihuha, ya, dan tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Al-ayah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kemarilah ya kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, kami tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan masing-masing di antara kita tidak menjadikan ya
saling menjadikan arbaban min dunillah, Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Baik, itu dalil syahadat la ilaha illallah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, adapun dalil syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa mana syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaatinya, itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amar, di dalam apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu man ma'anhu nahwa zajar, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Ia syariatkan. Kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Konsekuensi tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Baik. Kalau konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah adalah kita memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua peribadatan yang kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari kalimat atau konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Kemudian konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah 4 ini. Kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, menjauhi semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita, apakah kita sudah merealisasikan tuntutan dari kalimat syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Apakah kita sudah melaksanakan tuntutan dari persaksian kita, syahadat kita. Nasallallahu at-taufiq. Oleh karena sebagian ulama di antaranya Syekh Bandar rahimahullah taala menjelaskan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah menjadi satu rukun. Ini adalah 2 hal, tapi dijadikan oleh Rasul sebagai satu rukun. Di antara rahasianya adalah karena ibadah yang kita laksanakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 2. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah konsekuensi atau tuntutan dari syahadat la ilaha illallah, dan mutaba'ah adalah di antara konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau beliau melanjutkan wa dalilu salati wa zakati wa tafsirit tauhid, dan dalil salat wa zakah, dalil bahwasanya salat dan zakat adalah rukun Islam, dan penjelasan tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan untuknya amal agama, hunafa yang lurus, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakah.
Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian adalah agama yang lurus. Beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan bahwa salat yang menjadi rukun Islam adalah as-salatul yaumi wal lailah. Itu salat yang wajib untuk dikerjakan pada waktu sehari semalam, yaitu as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi salat yang menjadi rukun Islam, rukun yang kedua dari rukun Islam adalah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu adalah salat-salat yang menjadi rukun agama Islam. Adapun salat yang lainnya, meskipun hukumnya wajib, dia bukan atau tidak termasuk dalam rukun Islam. Baik. Lalu beliau melanjutkan, penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilu siyami qauluhu ta'ala, dan dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadi kita sudah masuk ke zakat ya. Kemudian zakat yang menjadi rukun Islam adalah az-zakatul mafruḍah al-mu'ayyanah fil amwal. Zakat-zakat wajib. Zakat-zakat wajib pada harta-harta tertentu. Ya, zakat-zakat wajib pada harta zakat harta tertentu, zakatul mal. Kemudian hewan dan seterusnya, zakat-zakat tertentu. Sehingga zakat selain zakat-zakat yang wajib pada harta-harta tertentu, dia tidak masuk dalam rukun Islam. Dia tidak masuk dalam rukun meskipun hukumnya wajib, seperti dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala adalah zakatul fitr. Ya, zakatul fitr tidak masuk dalam rukun Islam meskipun hukumnya adalah wajib. Meskipun zakatul fitr hukumnya wajib, tapi dia tidak masuk dalam kategori rukun Islam. Nah, karena zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat yang wajib pada harta tertentu. Nah, wa dalil siyami qauluhu ta'ala, dalil puasa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud menjelaskan kalau ada kalimat atau ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kita perlu memasang telinga kita, memasang perhatian kita, karena yang jatuh setelahnya adalah bisa menjadi perintah yang harus kita kerjakan, bisa menjadi larangan yang harus kita tinggalkan. Yang jatuh setelahnya adalah konsekuensi keimanan kita. Konsekuensi dari keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang menjadi rukun Islam, beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan adalah shaumu Ramadan fi kulli sanatin. Puasa Ramadan di setiap tahunnya. Ya, puasa Ramadan di setiap tahunnya. Ini puasa yang menjadi rukun Islam, yang menjadi rukun Islam. Kemudian rukun yang kelima, wa dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bagi manusia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhaji ke Baitullah. Siapa yang wajib? Man istata' ilaihi sabila, orang-orang yang memiliki kemampuan. Yang memiliki kemampuan untuk bisa berangkat. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau berangkat haji, padahal dia sudah mampu untuk berangkat, maka Allah mengatakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya
terhadap seluruh alam semesta ini. Itu tidak butuh. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang kita laksanakan adalah untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan. Manfaat dari ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah untuk diri kita sendiri. Ibadah yang kita kerjakan tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebagaimana kemaksiatan dilakukan oleh seorang hamba tidak mengurangi kerajaannya, tidak mengurangi keagungannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, kemudian haji yang menjadi rukun Islam adalah hajjul fardi ila baitillahil haram fil umri marratan wahidah. Haji wajib ke Baitullah al-Haram fil umri dalam seumur hidup satu kali. Itu haji yang rukun Islam, yang menjadi rukun Islam. Adapun haji yang kedua, haji yang ketiga dan seterusnya atau haji meskipun wajib hajinya, haji nadar misalnya, nadar untuk haji wajib tapi dia tidak masuk dalam rukun Islam. Yang menjadi rukun Islam, haji yang menjadi rukun Islam adalah haji sekali dalam seumur hidup. Nah, itu rukun, 5 rukun Islam 5 rukun yang dimiliki oleh tingkatan yang pertama yaitu Islam dan beserta dalil-dalil yang ada serta penjelasan dari beliau Syekh Utsaimin hafizahullahu taala. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, maunah kepada kita untuk bisa menegakkan, merealisasikan rukun-rukun yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu taufiq.